It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tarisa Dwi Tania. Saya berasal dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siska Riau. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan SPSS guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan uji data deskriptif yaitu MEAN, modus, median, dan tabel diagram. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari uji deskriptif. Jadi penjelasan lengkapnya, uji deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan antara variabel, melainkan hanya untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti rata-rata atau MEAN, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat standar deviasi, yang kelima persentase, yang keenam frekuensi, dan yang terakhir diagram atau tabel. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian-pengertian MEAN, median, modus, dan tabel diagram. MEAN adalah ukuran pemusatan data atau central tendency yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Median termasuk ukuran pemusatan data dan tidak terpengaruh oleh data ekstrim. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Modus dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir, tabel diagram. Tabel dalam statistik adalah alat untuk menyajikan data secara sistematis dalam baris dan kolom, agar informasi mudah dibaca dan dianalisis. Diagram statistik adalah cara visual untuk menyajikan data agar pola, tren, dan perbandingan dapat dilihat dengan lebih jelas. Langsung saja kita mencobanya menggunakan aplikasi SPSS. Beginilah bentuk tampilan dari aplikasi SPSS. Langsung saja kita tulis suku sebagai variabel pertama. Setelah itu, kita perlu mengganti sesuai keperluan. Di suku, tipenya kita harus ganti numerik menjadi, kita tekan di samping kanan lalu kita pilih kata string. Setelah itu, angka 8 di karakter kita ubah menjadi angka 9. Lalu kita klik tanda OK. Setelah itu, untuk labelnya kita tulis yaitu suku penduduk. Kemudian untuk variabel kedua kita tulis yaitu jumlah. Lalu kita enter. Nah, setelah itu untuk jumlah desimalnya kita harus ganti menjadi angka 0. Lalu untuk labelnya kita ganti menjadi jumlah penduduk. Kemudian untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Setelah itu kita ke data view terlebih dahulu. Lalu untuk datanya saya menggunakan aplikasi Excel untuk memudahkan. Langsung saja kita blok datanya, lalu kita copy dan kita alihkan ke aplikasi SPSS. Kemudian kita klik kolom paling atas, lalu kita paste data yang tadi. Begitu juga untuk data jumlah, kita kembali ke Excel terlebih dahulu, lalu kita blok terlebih dahulu jumlah datanya, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita kembalikan ke aplikasi SPSS. Kemudian kita paste seperti yang tadi. Nah, setelah selesai, klik analyze, kemudian kita cari yaitu deskriptif statistik. Kemudian kita pilih paling atas, lalu suku penduduk dan jumlah penduduk itu dua-duanya harus dipindahkan ke variabel. Jadi dari suku penduduk dulu kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua jumlah penduduk kita pindahkan. Kemudian kita pilih statistik. Nah, karena kita menggunakan MEAN, median, modus, maka MEAN, median, modus lah yang kita beri tanda centang. Tapi bukan hanya itu saja, melainkan masih banyak yang bisa digunakan. Contohnya seperti ada minimum, maksimum, variabel, rangga, dan lain-lain. Langsung saja kita klik tulisan continue. Nah, setelah itu
kita pilih chat, lalu kita pilih bar chart. Nah, setelah itu kita continue lagi. Setelah itu baru kita klik tanda OK. Nah, ini untuk hasil sementara dan hasil sepenuhnya. Jadi seperti yang sudah tertera di layar, bahwa itulah jawaban dari data yang digunakan, yaitu dari 10 kota terdapat suku Jawa dan juga suku Minang yang seimbang. 10 suku Jawa dan 10 suku Minang. Kemudian di paling akhir ini menandakan bahwa dari setiap kota yang paling banyak adalah 50 orang. Jadi hampir rata-rata seimbang seperti itu. Tadi kan hanya satu-satu atau dibagi. Nah, bisa juga kita menggabungkan hasil dari dua data tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik Grabs, kemudian pilih yang paling bawah legasi, kemudian kita pilih paling atas yaitu bar, lalu kita pilih yang kedua custard, baru kita lalu klik define. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu untuk suku penduduk kita pindahkan ke define, kemudian untuk jumlah kita pindahkan ke kategori. Setelah itu, jangan lupa untuk barnya diganti percent of cases. Lalu setelah itu, kita pilih tes. Lalu untuk line yang pertama harus kita isi. Hanya satu saja. Kita isi yaitu diagram, jumlah, penduduk, suku, Jawa, dan Minang. Setelah itu kita pilih continue. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya ada di SPSS. Nah, dari jawaban di layar bahwa penduduk Jawa dan juga penduduk Minang itu sama rata di dalam 10 kota tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. Itulah hasil akhir dari data penduduk Jawa dan juga Minang yang terdapat dari 10 kota yang berbeda-beda.